ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا وبارك لنا في علومنا يا رب العالمين. Selamat datang di program pesantren online Rabbani TV dalam kajian Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kita sampai di sesi kedua, pertemuan kedua dalam kajian ini, yang insyaallah kita meneruskan kajian Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul ini dari halaman ke-17 insyaallah taala. Sebagaimana yang antum perlu ketahui bahwasanya kitab yang kami gunakan adalah Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari cetakan Dar Ibnu Al-Jauzi Saudi Arabia. Dan kita sekarang di halaman ke-17. Kita mulai dari muqaddimah beliau dalam matan Al-Usul min Ilmi Al-Usulnya, dimulai dari alhamdulillah ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tapi kita mulai pembacaan matan muqaddimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya, yaitu memuji Rabb kita Azza wa Jalla. Wa nasta'inuhu, dan kami beristi'anah, meminta pertolongan darinya. Wa nastaghfiruhu, dan kami beristighfar, meminta ampunan kepadanya. Wa natubu ilaihi, dan kami bertaubat kepadanya. Baik, dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya terhadap kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, amma al-muallif faqad qaddama di hadzal fanni hadhihi al-khutbata wa hiya khutbatul hajah. Adapun muallif, yaitu beliau sendiri, faqad qaddama li hadzal fan, maka telah mendahulukan untuk disiplin ilmu ini hadhil khutbah berikut, wa hiya khutbatul hajah, dan itu apa yang dinamakan sebagai khutbat al-hajah. Jadi ada istilah namanya khutbatul hajah, khutbah yang diawali dengannya khutbah, yaitu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai seterusnya. Itu namanya adalah khutbatul hajah, dan itu termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, perkataan beliau, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi, ini adalah kalimat dalam matan Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Al-jumlatul ula, kalimat yang pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Jadi tadi kita lihat ada alhamdulillah nahmaduhu, ya. Dua-duanya sama-sama memuji kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah inilah jumlah ismiyah, nahmaduhu wal jumlah atsaniyah adalah jumlah fi'liyah. Jadi lihat, alhamdulillah adalah jumlah ismiyah, nahmaduhu adalah jumlah fi'liyah. Bedanya apa? Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang didahului oleh isim. Adapun jumlah fi'liyah, nahmaduhu, didahulukan oleh fi'il. Dan normalnya kalau jumlah ismiyah itu mubtada' khabar, kalau jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il.
Jadi jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Makanya alhamdulillah, alhamdu mubtada, lillah pada asalnya jar majrur muta'alliq bi khabar mahdzuf. Intinya adalah mubtada dan khabar. Alhamdulillah jumlah ismiyah atau nahmaduhu jumlah fi'liyah. Baik, itu yang dimaksud oleh Syekh di sini rahimahullah. Yani anna mithla hadha ta'biri yufidu anna alhamda thabitun lillahi thubutan mustaqirra lianna al-jumlata al-ismiyata tadullu ala thubuti wal istiqrar. Yani maksudnya adalah mithla hadha ta'bir, anna mithla hadha ta'bir, yang seperti pengungkapan seperti ini, alhamdulillah nahmaduhu, ya. Alhamdulillah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah seperti ini apa faedahnya? Yufidu, memberikan faedah, annal hamda thabitun lillahi thubutan mustaqirra. Bahwasanya alhamd, pujian, thabitun lillah, tertetapkan untuk Allah Ta'ala, thubutan mustaqirra, ketetapan yang tetap, benar tetap, terfikskan, instan, jadi benar-benar tetap. Li'annal jumlatal ismiyata tadullu ala thubuti wal istiqrar, karena jumlah ismiyah tadullu ala thubut wal istiqrar. Jumlah ismiyah yaitu suatu kalimat yang didahulukan oleh isim dalam bahasa Arab, mubtada dan khabar, itu menunjukkan ats-tsubut, ketetapan, dan istiqrar, yaitu penempatan yang tepat, yang seperti itu adanya, yaitu tepat dan tetap. Jadi kegunaan jumlah ismiyah adalah menunjukkan ats-tsubut wal istiqrar. Tapi kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berikutnya, thumma innal qa'ila alladhi athna 'ala Allah bil hamdi qala nahmaduhu fathanna bil fi'l wal hamdu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Thumma, kemudian, inna, sesungguhnya, al-qail, orang yang berkata, sang pengucap, yaitu beliau sendiri, al-qail alladhi athna 'ala Allah bil hamd, al-qail, pengucap, alladhi, yang, athna, memuji 'ala Allah bil hamd, dengan alhamd tadi, itu beliau sendiri. Nah, tadi alhamdulillah, ya kan? Itu beliau kemudian berkata, setelah alhamdulillah berkata nahmaduhu fathanna bil fi'il, maka kemudian beliau pun thanna yuthanni, artinya memuji, bil fi'il, dengan fi'il, bukan dengan isim, dengan kata kerja, yaitu nahmaduhu. Nahmaduhu kata kerja, fi'il mudhari'. Kalau tadi alhamdulillah itu hamd isim, lillah jar majrur, isim harf dan isim. Adapun nahmaduhu fi'il, kemudian hu di sini maf'ulun bi isim. Baik, di sini walhamdu, apa itu hamd? Apa itu memuji? Apa itu pujian? Alhamd adalah wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Alhamd adalah mensifati al-mahmud. Al-mahmud itu adalah yang dipuji, mensifati pihak yang dipuji, ya, mensifati pihak yang dipuji, ya, bil kamal, dengan kesempurnaan, ma'al mahabbati wa ta'zim, dengan adanya mahabbah dan adanya ta'zim, pengagungan. Mahabbah artinya cinta. Jadi kalau misalnya kita memuji seseorang tapi tanpa ada rasa mahabbah, rasa cinta, dan tanpa ada rasa mengagungkan, itu bukan artinya hamd, bukan. Ya. Mungkin adalah asna yuthni atau madaha yamdahu. Itu bedanya madah dengan hamd. Madah itu mensifati seseorang dengan kebaikan, ya, tapi belum tentu kita cinta dengannya, belum tentu kita mengagungkannya. Tapi kalau hamd itu mensifati seseorang dengan kebaikan, namun dengan adanya rasa cinta dan pengagungan, itu bedanya. Kemudian amma nasta'inuhu
fanatlubu minhu al-'auna 'ala umuri dunya wal akhirah. Adapun nasta'inuhu, kami, nasta'inu artinya apa? Kami meminta pertolongan kepadanya. Apa tafsirannya? Fanatlubu minhu al-'aun, fa maka, natlubu kami meminta, minhu darinya, yaitu dari Allah Ta'ala, al-'aun. Apa arti 'aun? Pertolongan. Maka kami meminta darinya pertolongan ala umuri dunya wal akhirah, atas perkara-perkara dunia dan akhirat. Di sini berarti kita minta tolong sama Allah itu bukan hanya untuk perkara akhirat, bahkan untuk perkara duniawi pun kita layak untuk meminta kepada Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan, wa nastaghfiruhu, natlubu minhu maghfiratadz dzunub wa hiya satru dzanbi wat tajawuzu anhu. Dikatakan wa nastaghfiru, dan kami meminta ampunan dari Allah, darinya. Natlubu minhu maghfiratadz dzunub. Natlubu artinya kami meminta, minhu dari Allah Ta'ala, darinya. Maghfiratadz dzunub, maghfirah pengampunan, adz-dzunub jama' dari dzanb, artinya dosa-dosa. Berarti kita minta sama Allah pengampunan terhadap dosa-dosa siapa? Dosa-dosa kita. Wahia satru dzunubi wat tajawuzulah, atau wat tajawuzu an. Dan maghfirah itu adalah satru dzanb, yaitu menutup dosa. Dosa kita tertutup, wat tajawuzu anhu, dan melampauinya. Dah enggak usah diumbar, itu tajawuz namanya. Ya. Wa natubu ilaihi, dan kami bertaubat kepadanya. Ai narji', yaitu kami pulang, kembali. Taba yatubu sama dengan raja'a yarji'u, artinya pulang atau kembali. Fattaubatu, maka apa taubat itu? Taubat adalah ar-ruju'u ila Allahi min ma'siyatihi ila ta'atihi. Taubat adalah kembalinya, rujuknya kepada Allah, rujuknya hamba kepada Allah dari maksiatnya menuju ke ketaatan kepadanya. Itu adalah taubat. Jadi taubat itu rujuk gitu. Kembali kepada Allah yang tadinya bermaksiat menuju ke ketaatan. Itu namanya rujuk. Ini taubat. Bisa juga taubat disebut sebagai hijrah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah, hijrah kan dia meninggalkan, ya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Meninggalkan perkara yang telah kita lakukan dari dosa, itu adalah taubat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat ini kata Syekh Utsaimin, wa hiya naw'an. Taubat itu ada dua macam. Taubah mutlaqah dan taubah muqayyadah. Taubat ada dua macam. Ada taubat mutlaqah dan ada taubat muqayyadah. Nah, kalau misalnya taubat mutlaqah itu secara bahasa berarti kan kembali kepada Allah secara mutlak, yaitu bebas semua. Adapun taubat muqayyadah kembali kepada Allah secara muqayyadah, yaitu secara terkait dengan hal tertentu saja. Dengan hal tertentu saja. Maka kita tafsirkan di sini sebagaimana penafsiran Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, "Fattaubatu al-muqayyadah." Diawali dengan definisi atau pemahaman tentang taubah muqayyadah. Apa itu taubah muqayyadah? At-taubatul muqayyadah hiya at-taubatu min dzanbin muayyan. Taubat muqayyad, taubat muqayyadah yang terikat adalah kembalinya diri kita kepada Allah dari dosa yang tertentu, dosa yang spesifik. Ya misalnya kita ada dosa apa? Nah, banyak dosa kita, masya Allah, rutinitas pula. Tapi kita bertaubat kepada Allah dari dosa ini. Tapi masih ada sisa dosa lain, masih ada sisa dosa lain. Ini namanya taubat apa? Taubat muqayyadah. Kemudian was-sahihu annaha tasihhu min adz-dzanbi al-muayyani ma'al israri ala ghairihi fayakunu taiban musirra. Ini pahami baik-baik.
Yang sahih adalah, berarti ada juga pendapat lain, namun pendapat yang sahih yang benar adalah bahwasanya tasihhu minadz-dzanbil muayyani ma'al israri ala ghairi, bahwasanya taubat itu sah dari dosa tertentu, bersama dengan itu dia al-israr meneruskan, tetap continue, tetap konsisten ala ghairi, atas dosa yang lain. Jadi dia berhenti dari dosa ini, tapi dia masih melakukan dosa yang lain. Itu taubatnya sahih enggak? Dikatakan di sini taubatnya itu sahihah. Taubatnya diterima untuk dosa yang tertentu tersebut. Tetapi dosa lainnya dia masih tetap melakukannya dan masih tetap mendapat dosa. Fayakunu taiban musirra. Maka ini yang disebut sebagai orang taib musir. Orang yang bertaubat sekaligus masih melakukan maksiat. Tapi maksiat yang dilakukan bukan maksiat yang dia bertaubat darinya. Nah, itu bedanya. Baik, jadi kita udah tahu taubat muqayyadah. Apa taubat muqayyadah? Kita ulang. Taubat min dzanbin muayyan. Taubat dari dosa tertentu. Beda dengan taubat mutlaqah yang akan kita baca setelah ini. Amma taubatul mutlaqatu allati yusaful insanu fiha bi annahu minat tawwabina fahiya taubatu min jami'i dzunub. Adapun taubat mutlaqah, taubat yang semua hal itu dari kemaksiatan dia rujuk darinya. Allati yusaful insanu fiha bi annahu minat tawwabin. At-taubat mutlaqah itu adalah yang insan disifati fiha di dalamnya, ya. Di dalam taubat itu manusia disifati bahwasanya dia tergolong sebagai orang tawwabin. Maka tawwabin, sering pernah dengar tawwabin? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. At-tawwabin yang dimaksudnya orang-orang yang bertaubat dalam artian bertaubat secara mutlaqah dari semua dosa-dosanya. Maka dikatakan fahiyat taubatu min jami'i dzunub. Maka at-taubah al-mutlaqah adalah at-taubatu min jami'i dzunub. Taubat mutlaqah adalah taubat dari semua dosa. Jadi ada kadang-kadang orang yang memang bertaubat setengah-setengah, diterima itu taubatnya, tapi tetap dia ada dosa yang masih tersisa. Kalau taubat mutlaqah, semua dosa yang dia punya, maka hilang semua dosa insyaallah ta'ala, kecuali jika berkaitan dengan hak manusia. Jadi pahami, taubat terbagi menjadi dua. Taubat muqayyadah dan taubat mutlaqah. Taubat muqayyadah itu adalah taubat dari dzanbin muayyan, dosa tertentu saja. Kalau misal taubat mutlaqah, bertaubat dari dzan yang secara mutlak, semua dzunub, ya. Kemudian perkataan beliau, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan anfusina. Syurur jama' dari syarr, dari keburukan jiwa-jiwa kita. Coba di sini kita masing-masing memiliki keburukan jiwa, ya. Al-'audzu ma'nahu al-i'tisamu billahi 'azza wa jalla, ay na'tasimu billahi min syururi anfusina. Al-'audz artinya apa? Al-'audz kalau diindonesiakan itu adalah perlindungan. Maknanya al-'audz adalah al-i'tisamu billahi 'azza wa jalla. Al-i'tisam artinya berpegang teguh dengan Allah Ta'ala. Ay yani na'tasimu billahi min syururi anfusina. Kita berpegang teguh kepada Allah dari keburukan diri kita. Ya, kita berlindung kepada Allah, yaitu berpegang teguh pada Allah dari diri kita sendiri. Ini saking apa? Saking buruknya kita sebagai makhluk. Ya, saking banyaknya kesalahan kita. Fa in qil, jika dikatakan wa hal li anfusina syurur, apakah ada syurur, keburukan milik diri kita? Apakah jiwa-jiwa kita ada keburukannya? Fal jawab, maka jawabannya adalah na'am, iya. Jawabannya iya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku membebaskan diriku dari kesalahan
Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, ya, nafs jiwa itu sangat berpotensial untuk keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang dirahmati oleh Rabbku Allah Ta'ala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa itu memiliki syurur, keburukan-keburukan. Wa syururun nafsi taduru ala amrayn, imma da'watin ila ma'siyatin wa imma tathbitin an ta'atin. Syururun nafs, yaitu keburukan-keburukan jiwa, taduru ala amrayn, berputar pada dua hal saja. Imma dia dakwah ila maksiat, yaitu jiwa kita itu mengajak, menyeru kepada maksiat, wa imma tathbitin an ta'ah, imma menghalangi kita dari ketaatan. Itulah nafs, itulah jiwa kita. Ya. Keburukannya itu hanya berkisar dua: melanggar, ya, dan tidak melaksanakan perintah. Melanggar larangan dan tidak melaksanakan perintah. Wa yuqayyidu hadhihi asy-syurur kamalul iman billah azza wa jalla wa kamalul aql, lianna al-'atifata allati tuhmalu 'alayha an-nafsu tuqayyadu bihadaini al-amrayn, al-imanu, atau di sini al-imani billahi azza wa jalla wal aqli wan nadhari fil umuri wal awaqib, hatta yartadi al-insanu 'anil wuqu'i fil ma'asi wal istimrari fi tarkil wajib. Baik, bagaimana cara kita untuk mengekang keburukan-keburukan ini? Cara kita untuk mengekang keburukan-keburukan ini ada kuncinya. Kuncinya apa? Kunci pengekangnya adalah kamalul iman billah, ya, kamalul iman billah dan kamalul aql. Dua. Kesempurnaan beriman kepada Allah dan kesempurnaan akal. Akal itu ada di qalbu. Kalau seseorang sempurna iman kepada Allah, maka akalnya pun akan sempurna. Iya, taib. Kenapa Syekh Utsaimin mengatakan keburukan-keburukan itu akan dikekang dengan kesempurnaan iman dan kesempurnaan akal? Dikatakan oleh beliau, li'anna al-'atifata allati tuhmalu 'alaiha an-nafs tuqayyadu bihadaini al-amrayn. Karena 'atifah, perasaan, ya, perasaan yang jiwa itu terbebani atasnya itu bisa dikekang dengan dua perkara aja, yaitu tadi, itu perasaan, ya. Perasaan itu bisa diatur. Perasaan itu bisa diatur, tapi aturnya itu sesuai dengan apa nih? Kalau pengaturannya dengan keimanan, maka baik insyaallah. Yang pertama, hal yang dapat mengatur perasaan kita al-iman billah, beriman kepada Allah, wal aql wan nazar fil umuril awaqib, yaitu akal kita dan memandang atau meninjau terhadap al-umur, perkara-perkara tinjauannya, wal awaqib, dan akibat-akibatnya. Apa kira-kira akibatnya kalau saya membebaskan nafsu saya untuk berbuat? Akibatnya begini nanti, efeknya begini. Oh, jangan dilakukan kalau begitu. Hatta yartadi al-insanu an wuqu'i fil ma'asi wal istimrari fi tarkil wajib. Sampai kemudian insan bisa berhenti atau mencegah dirinya dari terjerumus ke dalam maksiat dan menerus dalam meninggalkan kewajiban. Betapa banyak sekarang orang meninggalkan sholat? Banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mengekang nafsunya, jiwa, keburukan nafsunya itu dengan keimanan dan dengan kesempurnaan akal. Fana'udzubillah. Tapi kemudian yang terakhir, perkataan beliau, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amalan kita. Setelah tadi keburukan diri kita, sekarang keburukan tingkah kita, keburukan amalan-amalan kita. Kata beliau rahimahullah, ay wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina li'anna al-a'mala sayyi'ata
laha atharun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih wa laha atharun 'alal fardi wal mujtama'. Qala Allah Ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Hatta inna ba'd as-salaf yaqul innani la'a'rifu athara sayyi'ati fi zawjati wa ahli. Idza sadarat minhu sayyi'ah sa'at nafsu zawjatihi 'alayhi aw nafsu waladihi aw sahibihi. Ini hal yang penting. Wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina, itu kami berlindung kepada Allah, berpegang teguh pada Allah dari keburukan-keburukan amalan kita. Pasti antum, ana, ikhwan, akhwat sekalian punya amalan-amalan buruk. Mungkin pernah menzalimi orang lain atau menzalimi binatang bahkan. Nah, kita berlindung pada Allah dari itu semua. Li'annal a'mala sayyi'ata laha atharun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Karena amalan-amalan yang buruk itu memiliki athar, dampak-dampak yang negatif pastinya. Atas apa? Pertama, kolbu, dampaknya pada kolbu. Antum pernah di sini beramal buruk, ya, beramal buruk, kemudian kolbu merasa bersalah, gak enak rasanya. Atau lisan, banyak orang yang berkata kotor, berkata jorok disebabkan apa? Dalam kesendiriannya dia bermaksiat. Wal jawarih, dan anggota tubuhnya juga berdampak padanya. Banyak gara-gara maksiat, orang kehilangan tangan, orang kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Itu gara-gara apa? Maksiat. Itu adalah dampak untuk diri pribadi. Kemudian diteruskan oleh Syekh Utsaimin, walaha atharun 'alal fardi wal mujtama'. Dan maksiat itu, keburukan amalan memiliki athar, memiliki dampak-dampak atas fard. Fard itu artinya apa? Individu, dan juga mujtama', sosial, yaitu masyarakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di al-bar dan al-bahr, di darat dan di laut. Bahar di sini masuk ke laut dan masuk juga ke sungai-sungai, yang penting perairan, di tanah dan di air. Telah tampak kerusakannya. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Bahar di sini sebabiyah. Disebabkan kasabat, apa yang maka kasabat aydin nas, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Berarti kerusakan bumi dan kerusakan laut itu sebabnya itu hanyalah karena maksiat manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala menginginkan fasad tersebut supaya mereka itu merasakannya, ya, dari efek dari sebagian dari apa yang mereka amalkan. La'allahum yarji'un, semoga mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran al-fasad, kerusakan di bumi dan juga di perairan, itu tujuannya la'allahum yarji'un, supaya orang-orang rujuk kepada Allah. Kalau kita lihat Sungai Ciliwung banjir banyak sekali. Banjir. Apakah banyak orang di sekitarnya yang tinggal kemudian terbanjirkan, hilang televisinya, bahkan ada hilang nyawanya? Apakah keluarganya kemudian mereka rujuk pada Allah? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ayat ini, nggak pernah baca ayat ini. Padahal fasad, banjir, tsunami, kemudian wabah, penyakit, semua itu gara-gara apa? Gara-gara manusia yang bermaksiat. Sehingga Allah Ta'ala pun memberikan mereka penyakit dan kesulitan supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Wa ma asabakum, dan apa yang menimpa kalian dari musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan apa? Disebabkan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah Ta'ala itu memaafkan banyak orang dan banyak hal. Hatta inna ba'das salaf yaqul, sampai-sampai sesungguhnya sebagian dari salaf kita berkata, innani la'arifu athara sayyiati fi zawjati wa ahli. Sesungguhnya saya ini mengetahui dampak-dampak buruk, ya, dampak-dampak keburukan saya
Keburukan saya sendiri, dampak-dampak maksiat saya. Dari mana? Fi zaujati, di istri saya. Istri membangkang, istri sudah diatur. Itu bisa jadi gara-gara kita maksiat di luar. Ya. Kemudian juga ahli, yaitu di anak-anak saya. Bisa. Anaknya susah diatur, anaknya membangkang, anaknya gak sesuai harapan. Itu bisa jadi karena maksiat kita. Ya. Betapa banyak orang misalnya memakan harta haram, kemudian mencita-citakan supaya istrinya solehah, supaya anaknya soleh. Ternyata enggak jadi soleh dan soleh. Kenapa? Karena orang tuanya memakan harta haram dan menyuapkan anaknya dengan harta haram. Wa na'udzubillah. Idza sadarat minhu sayyi'ah, jika terjadi darinya keburukan, saat nafsu zaujatihi alaihi, maka buruklah jiwa istrinya atasnya. Maka betapa banyak kedurhakaan istri, asalnya itu disebabkan suami itu sendiri bermaksiat. Au nafsu waladihi au sahibihi, atau bisa juga jiwa anaknya yang enggak suka sama bapaknya sendiri, atau temannya enggak suka sama dirinya, berkhianat dan sebagainya. Itu karena apa? Karena maksiatnya, Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin, walaha atharun ala rizqi wa hadha zahirun aidha. Dan ternyata maksiat itu memiliki efek negatif untuk rezeki kita. Wah, Masya Allah. Fa subhanallah. Rizki yang telah Allah atur itu pun berefek atau dapat efeknya dari sebab apa? Maksiat kita. Wa hadza zahirun aidan, dan ini juga tampak masyhur. Fa innallaha yaqul, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Jalan keluar yaitu way out, jalan keluar dari kesulitan dia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rizki dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, dalam arti barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah tidak memberikan kepadanya jalan keluar dan tidak memberikan kepadanya rizki yang baik. Jadi maksiat itu juga berpengaruh terhadap rizki seseorang. Fatasudda abwaban katsiratan minar rizq, sehingga maksiat itu, keburukan diri itu bisa sadda yasuddu, yaitu menutup pintu-pintu yang banyak dari rezeki. Fatasudda abwaban katsiratan minar rizq. Jadi maksiat bisa menutup pintu rezeki yang banyak. Wa tujibu lil insani an yakuna faqiral qalbi, dan mewajibkan manusia dari sebab maksiat, dari sebab keburukan diri, itu menjadi orang yang fakir kalbunya. Fakir kalbunya itu berarti apa? Dia suka minta-minta kepada manusia. Minta-minta kepada manusia disebabkan apa? Disebabkan maksiat. Efek maksiat, dia bisa seperti itu. Fa subhanallah. Walaupun memang ini pelajaran usul fikih, tapi ini muqaddimah yang kita baca seperti ini apa adanya, dan insyaallah kita akan rutin terus membaca satu persatu ya, yang insyaallah semua dari lembaran yang kita baca itu semua bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat di sini, sehingga ana harapkan pada Allah Ta'ala, kemudian kepada kita semua, semoga ini menjadi amalan kita yang soleh, dan semoga ini terpahami dengan baik. Dan mungkin bagi ikhwan atau akhwat yang merasa penjelasan kita kecepatan dan semacamnya, bisa terus dimurojaah pelajaran ini sampai kemudian bisa memahami dengan baik insyaallah taala, karena memang waktu itu begitu sempit dan kita semua kiamat sudah dekat, sehingga kita harus cepat-cepat ya. Tapi di sini bisa diulang-ulang insyaallah melalui rekamannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kajian-kajian kita dan juga pada teman-teman yang sedang belajar. Barakallahu fikum. Dan kita tutup kajian majlis ini, majlis syarah al-usul min ilmu usul sesi kedua atau seri kedua, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.